Surya Paloh, Pak Yusuf Kalla, itu kan tokoh-tokoh yang mau loh di terapi di Indonesia gitu. Walaupun mereka punya uang untuk ke negara mana saja. Semoga itu bukan hanya bentuk karena senang dokternya baik, tapi karena tapi karena teknologi kita. Tapi saya rasa Pak Surya Paloh karena percaya bahwa terapi sel punca kita sudah menggunakan quantum teknologi yang lebih precision. Terus saya tanya persiapannya berapa lama? Katanya enggak. Spontan. Semua orang tahu itu. Langsung. Iya bener. Pantes tadi pasien-pasien ada udah foto-foto sebelum kesini udah tak. Saya kan Bapak agak private, tapi sebenarnya bisa dibuat private. Tidak bisa. Bang Brewok itu sangat terkenal orangnya. Kalau kita masih bisa ya dok ya. Jadi Dokter Sunaryo ini pakar ortopedik yang di daerah saya ini one of the best lah. Aset bangsa ini. Iya. Jadi Mas Mario itu aset. Iya. Aset bagi negara kita, negeri kita yang kita sayang ini. Dan langkah teman Pak Surya Paloh, Pak Prabowo, menurut saya salah satu bentuk penghargaan kepada anak bangsa. Kan dia bisa aja bikin laboratorium sendiri, tapi dia memberdayakan kami gitu. Bagi kami pun itu suatu penghargaan loh, karena sistem yang ada di Switzerland juga mereka hybrid. Waktu Simatali Pusat mereka ambil swasta, mereka bayar swasta itu gitu. Jadi kita anak bangsa kan 280 juta penduduk, cuma ada 9 lab yang aktif produksi itu cuma 3, yang lain itu cuma produksi-produksi yang simple sederhana. Ya, dan waktu diajak sama Pak Karudkit kerjasama itu kolaborasi luar biasa. Dan memang itu tantangan kita semuanya. Jadi kita mau tidak mau mengakui betapa kesenjangan dan tingkat gap yang begitu tinggi antara kemampuan memanfaatkan teknologi yang mutakhir yang kita miliki dibandingkan dengan negara-negara lain. Itu sejarahnya. Teknologinya sama, tapi kita belum memanfaatkan itu. Aplikasinya belum. Itu saya. Apakah itu karena berbagai aturan yang mengikat kita sendiri? Apakah itu karena kesadaran kita belum terbuka untuk menerima, katakanlah, lebih paripurna jika bisa memanfaatkan seluruh potensi baik di dalam maupun dari luar. Tapi yang jelas ada gap itu. Kita sedih sekali ketika tingkat keyakinan dan kepercayaan publik sebagai user terhadap masalah-masalah yang menyangkut masalah kesehatan, dia lebih confident untuk berobat di luar dibandingkan di dalam negerinya sendiri. Itu satu tingkat keprihatinan, ini sekaligus tantangan. Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Ini bangsa kita sendiri. Tapi ini faktanya, tantangan ini yang harus kita harus hadapin dan harus kita selesaikan. Nah, dengan saya pikir model yang lain terbuka, bagaimana memanfaatkan seluruh potensi, bagaimana pemerintah memanfaatkan juga dunia private, swasta bersama-sama. Itu saya pikir bagus. Bahkan kalau bisa kita ambil juga kemampuan skill dari luar, kita panjang pakaikan sebagai transfer teknologi, transfer knowledge. Why not? Kita akan belajar dari sana. Ini sama misalnya kebangkitan China. Berapa? 50 tahun, 45 atau 50 tahun yang lalu. Kita kenal sebagai bangsa yang tingkat perekonomiannya lebih rendah dari dia. Oh iya, benar. Dulu sangat terbelakang. Karena apa gambarannya periode muda? Karena 3/4 dari jumlah penduduk China pada waktu itu, 5 tahun yang lalu itu di bawah garis kemiskinan. 3/4. Tingkat disiplin dalam arti kata kebersihan 10 kali lebih rendah dari kita. Dorong. Mengenal warna, kalau kita udah mengenal pelangi, mereka hanya 2 warna. Ya. Biru, abu-abu. Itu aja. Iya. Ya.
Nah, pada tahun 77 sebagai ilustrasi, kita udah punya jalan tol. Namanya Jagorawi, jalan tol itu. Pada saat yang sama, China 1 kilometer belum ada. Hari ini Pak, seluruh jalan tol kita, seluruh nasional kita ini, nggak lebih dari 5.000 kilometer. China sudah 300-an ribu. Surya Paloh, Pak Yusuf Kalla, itu kan tokoh-tokoh yang mau loh di terapi di Indonesia gitu. Walaupun mereka punya uang untuk ke negara mana saja. Semoga itu bukan hanya bentuk karena senang dokternya baik, tapi karena tapi karena teknologi kita. Tapi saya rasa Pak Surya Paloh karena percaya bahwa terapi sel punca kita sudah menggunakan quantum teknologi yang lebih precision, dan kita Center of Excellence juga, berarti bersama-sama dari RSPPN gitu ya Pak Surya Paloh. Jadi Bapak memilih stem cell di Indonesia. Pak Surya, izin, ini kesempatan pertama Pak Surya datang ke RSPPN. Apanya? Ini kesempatan pertama Bapak Oh iya, ke sini. ya benar sekali. Gimana Pak kesannya tadi begitu turun mobil masuk ke RSPPN? Saya pikir seperti apa yang kita harapkan bersama. Ada rumah sakit yang berkelas, yang memang memenuhi harapan kita sebagai anggota, bagian daripada anggota masyarakat. Sekaligus kebanggaan bagi kita semua ya. Iya. Yang saya pikir salah satu rumah sakit RSPN ini bisa mewujudkan harapan publik itu. Prof juga ada skill dikit soal stem cell Pak Surya. Nah, apa yang mendasari Pak Surya untuk melakukan stem cell di sini di RSPPN bersama Prof Dewi Fitzky? Yang berbeda saya dengan Prof tadi kan, termasuk Prof mengatakan di balik kemampuan kita barangkali bisa stem cell di luar, kenapa di Indonesia? Karena memang ada keyakinan terhadap penguasaan teknologi stem cell itu sendiri. Itu nggak salah, benar sekali. Tapi tidak kalah pentingnya juga memang siapa yang membesarkan ya. yang melakukannya siapa kan? Dan Prof Fitzky melakukannya, kita yakin, ya kan? Ya sama dengan kita nantinya, kita yakin. Nah keyakinan ini penting. Kalau banyak para ahli medis kita mampu memberikan rasa confident dan keyakinan pada publik, saya pikir tidak terlalu lama lagi kita akan menanti bahwasanya kita akan menjadi tuan di rumah kita sendiri dalam konteks kesehatan, treatment, medical, kesehatan di negeri ini. Itu tidak bisa menutup mata bahwa sebagian besar baik, khususnya mereka dalam kelas menengah yang memiliki kemampuan finansial yang baik, status sosial yang tinggi, memang lebih prepare kepada pengobatan dan terapi di luar. Itu kita nggak bisa tutup mata itu. Apapun alasannya, dengan berbagai argumentasi mereka memilih keluar. Nah ini merupakan tantangan bagi kita. Bagaimana dalam waktu tidak terlalu panjang sekali, ini tidak perlu menunggu beberapa generasi berikutnya, nah, kita sudah mampu mengembalikan confidence bahwa di tanah air ini tidak kalah pentingnya dan kalah baik dengan apa yang mereka peroleh di luar. Saya pikir Ini menarik nih Prof, karena tadi Pak Surya bilang dengan Kak Rumkik juga bahwa ini adalah tantangan. Nah, bagaimana Prof Dewi dan Kak Rumkik merespon tantangan ini bahwa ini adalah suatu hal yang baik yang bisa dikembangkan langsung di Indonesia, sehingga tadi orang tidak perlu lagi keluar, cukup di sini. Bagaimana Prof dan Kak Rumkik menjawab tantangan ini untuk seluruh masyarakat? Monggo silakan. Iya, terima kasih Mas Ian. Bagi saya sendiri sebagai seorang ilmuwan, saya merasa seorang profesor itu sebenarnya kalau dia mengajar. Jadi saya berpikir bahwa setiap tokoh bangsa, terutama seperti Pak Surya Paloh, dukungannya yang diberikan kepada kita, kepercayaannya itu harus kita sambut dengan sangat baik, dengan melakukan yang the best, dengan standar internasional, kalau bisa yang lebih tinggi dari yang sudah ada di dunia ini. Kami tahu karena kami bekerja juga duduk di Geneva, Switzerland, dengan 74 negara anggota di Paris, kita tahu standarnya seperti apa. Dan saya ingin katakan bahwa tidak kalah apa yang mereka punya, kita punya. Bahkan saya akan memulai suatu laboratorium genetik yang belum ada, tapi pakar yang saya pakai sesuai saran Pak Surya Paloh, ya siapa pakar di dunia? Darren Griffin, Profesor Darren Griffin, ahli genetik, Presiden World Council of Genetic, itu sudah 2 tahun di Finns Kitawan. Jadi beliau jadi konsultan kita. Jadi
saya menyambut baik juga bagaimana Pak Presiden Prabowo ya mau berkolaborasi melalui rumah sakit yang beliau dirikan dengan Pak Karungkit, Pak Jenderal Dr. Sunaryo, bahwa stem cell-nya dari negara kita, nggak penting siapa sebenarnya, walaupun thank you Pak Surya Paloh, itu merupakan tantangan bagi saya. Kalau dipuji jadi, oh ya saya harus lebih banyak belajar ya, terus belajar, karena Kongres Dunia itu kita mengajar dan belajar. Jadi saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Surya Paloh, Pak Karungkit, atas pelayanan yang luar biasa juga, stem cell, dan kita akan melakukan nanti di ruang C-arm ya, dengan teknologi yang nanti mungkin Pak Jenderal Dr. Sunaryo. Tentu kita tidak boleh main-main. Kita harus keselamatan pasien, safety for the patient adalah number one. Apalagi Pak Surya Paloh dan tokoh bangsa. Pembicaraan hari ini bagi saya bukan cuma semangat saya loh, tapi semangat kita sebagai bangsa tuh kayak terbakar. Saya udah bilang tadi Pak Surya Paloh, Abang tuh punya personal power bukan tingkat 4, bisa tingkat 5, tingkat 6. Maksudnya, apa yang dikatakan, kalau tingkat 4 kan apa yang dikatakan mempengaruhi orang. Orang-orang itu bisa bergerak karena kata-kata beliau. Begini aja udah kata-kata aku tuh langsung, wah aku mau bikin apa lagi ya? Ya sebenarnya di bawah Patung Sudirman itu waktu itu kita sudah taruh World Council of Stem Cell dan Genetik, karena saya ingin sekali menjadikan ini hospital hub for international. Saya belum pernah Jenderal mengakui itu. Nanti konsensus di Inggris Oktober kita akan mengakui rumah sakit ini sebagai salah satu pusat dunia sesuai saran Bapak. Tapi tantangannya adalah Dr. Sunaryo harus terus memperbaharui ya. Silakan dong. Gimana Pak Karungkit menjawab tantangan dari dua orang hebat ini? Terima kasih Pak Yang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Surya Paloh atas waktu dan kesempatannya serta bimbingannya dan kepercayaannya terhadap rumah sakit kami. Jadi dengan kehadiran Bapak ini saya terus terang sedikit merinding. Jadi berupa tantangan berarti rumah sakit ini harus lebih baik lagi, lebih besar lagi. Terutama memang tujuan utama didirikannya rumah sakit ini untuk melayani bangsa, anak bangsa yang ada. Waktu itu Pak Presiden masih sebagai menteri, beliau yang membangun ini Bapak. Jadi pesan bahwa meskipun ini di bawah Kementerian Pertahanan bukan berarti hanya untuk TNI dan Kemhan, tapi untuk masyarakat. Bikin yang terbaik, apapun yang perlu diperlukan, apapun yang perlu dilakukan, kita dukung. Jadi dukungan Bapak sudah sangat-sangat membuat kami semakin kuat, semakin yakin. Dan jadi semangat. Kolaborasi kami dengan Prof akan semakin maju. Saya nyatakan juga, baru saja saya tanda tangani visi misi dari rumah sakit itu, unggulannya adalah regeneratif medicine. Oh, terima kasih. Regeneratif medicine salah satunya adalah stem cell. Stem cell. Yang kedua, unggulannya nanti kami akan datangkan robot. Jadi nanti akan jadi pusat robotik surgery di rumah sakit ini. Yang selama ini di Indonesia belum banyak, justru orang pada luar. Ini one of the first nanti. Tahun ini kita harapkan robot-robot datang, tahun depan sudah melayani, jadi bisa menarik tadi yang selalu ingin ke luar negeri bisa ke tempat kita ini. Tambah Pak Surya Paloh datang, tambah terbakar semangatnya. Betul, semua orang akan mencontoh. Terima kasih banyak kehadiran Bapak. Sama-sama Pak. Terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.